Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa Imajadi TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh barokah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ya kaum muslimin kita semua mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul qiyamah. Baik, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, Bapak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik-baik. ya Allah. Mudah-mudahan ya kaum muslimin kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau lagi tidak fix, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kajian sore kali ini yaitu kitab yang kita bahas adalah tentang Kifayatul Akhyar. Insyaallah akan mengusung sebuah tema tentang khulu. Untuk itu apabila nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya silahkan menghubungi chatting WhatsApp Manyari Durais di 0821 336 70.000 atau yang belum bergabung silahkan bergabung di 107,9 FM. Untuk itu yuk kita langsung simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi. Waktu kami persilakan, monggo Pak Yai, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Dais yang terhormat, alhamdulillah sore hari ini kita dapat berjumpa dalam udara. Moga-moga kita dalam keadaan sehat semua. Amin amin ya. Kita lanjutkan dengan khulu. Faslun fil khulu'i. Ai hadza utawi iki faslun fasal fil khulu'i dalam khulu. Inilah fasal mengenai khulu. Khulu itu adalah cerai gugat dengan iwat. Cerai gugat dengan iwat. Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin. Cerai gugat itu boleh berdasarkan iwat yang jelas. Iwat itu artinya harta yang diberikan kepada suaminya yang dituntut cerai. Al-khul'u mustaqun minal khul'i wa huwa an-naz'u. Khulu itu berasal dari kata-kata khulu, al-khul'u, yaitu artinya adalah melepas, melukar. Karena wa minhu khal'us saubi. Dari kata khal'u itu misalnya kata khal'us saubi. Ya, khal'u itu kha lam ain. Khal'us saubi. Melukar pakaian, melepas pakaian. Fa idza faraqaha. Ketika suami menceraikannya. Faqad khula'aha minhu. Dia itu berarti melukar perempuan itu. Melepas pakaian daripada dirinya,
diri suami. Nah, ini tidak dijelaskan di sini. Namun di suatu ayat dikatakan bahwa suami istri itu diserupakan dengan pakaian. Jadi pakaian itu berfungsi banyak kan, antara lain pelindung dari panas dan dingin. Ya. Dan juga menjadi perhiasan, betul. serta menutup aurat. Nah, itu suami istri itu juga seperti itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, mereka itu pakaian kamu, seperti pakaian kamu, dan kamu itu seperti pakaian mereka. Nah, mereka itu perempuan-perempuan, istri-istri itu, kaum istri. Nah, itu sehingga pakaian itu supaya pas, ya, dan menjadi kebanggaan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau sudah sumuk, sudah tidak cocok, ya, kepingin pakaian baru atau bagaimana, ya dia dilepas. Nah, dilepas. Bahwa fi syar'i ibaratun anil furqah. Anil furqati. Khulu itu di dalam syara' itu suatu ungkapan dari perceraian. Furqah namun ala aywadin, ya, dengan tukon tresno. Iwat itu ganti tresno, ganti tresno. Jadi laki-laki tidak mau menceraikan istrinya, ya. Tapi istrinya kepingin cerai dengan suaminya. Betul. Maka dia memohon kepada pengadilan. Cuma di sini tidak dijelaskan pengadilan. Memohon kepada pengadilan untuk menceraikan antara dia dengan suaminya. Ala iwadin ya'khudhu zauju, yang dia bisa diambil oleh suami, diterima oleh suaminya. Wa fihi nadharun min jihatin annahu law khala'aha ala ma thabatala alaihi minal qisasi awid duyuni wa nawi dzalika fa innahu yasihu wala akhda. Jadi tadi dikatakan bahwa berdasarkan iwat yang diambil oleh suami itu, ini andai kata dia suami itu telah menceraikan istrinya berdasarkan apa yang diberikan oleh istrinya, atau berdasarkan misalnya kasus kisos atau hutang piutang, maka itu adalah sah. Fal asanu ayyuqala furqatun ala iwadin rojiin ila zauji. Yang terbaik itu adalah dikatakan furqah atau perceraian berdasarkan iwat yang dikembalikan kepada suami. Maksudnya begini, suami dulu pernah memberi mahar atau harta yang berharga, itu dikembalikan, itu yang terbaik, dikembalikan oleh istrinya. Itu. Wa aslul khul'i mujama'un ala jawazihi wa ja'a bil Qur'anu was sunnatu. Ya. Jadi dasar dari khulu ini telah diijma'kan
kebolehannya, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini dalilnya ya. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Tiada dosa bagi mereka berdua di dalam kasus perceraian dengan fidyah, dengan iwat, dengan tebusan. Fi maftadat bih, di dalam sesuatu yang dibuat tebusan oleh istri, ya, kepada suami. Nah gitu. Ini Al-Baqarah 229. Dan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annam ro'ata Thabit ibni Qaisin atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit ibnu Qaisin ma'a tabu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Ada suatu kejadian bahwa ada seorang perempuan namanya Fatimah, ini tidak disebutkan ya, istri Thabit bin Qais, ya, namanya Fatimah, datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais ini aku tidak mencela, baik budi pekertinya maupun agamanya, ya. Namun aku benci kafir dalam Islam. Nah, kafir dalam Islam itu kafir nikmat. Artinya bersama dia kok tidak nikmat gitu. Betul. Jadi alasan tidak nikmat itu sudah cukup. Tidak cocok. Ini di sini ada atau tidak, tapi saya kira di dalam kitab yang lain seperti Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni menyebutkan riwayat Umar bahwa Thabit ini wajahnya buruk, ya, tidak ganteng gitu lah, tidak maco, tidak ganteng ya. Nah, tapi agama maupun akhlaknya dan sebagainya baik. Itu Rasulullah faqalan Nabi Rasulullah bersabda, a taruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang diberikan dia kepada kamu, ya, mungkin tanah, kebun. Qalat na'am, ya Rasulullah, saya bersedia mengembalikannya. Faqala Rasulullah SAW, iqbalil hadiqata batallikha tatliqatan. Rasulullah bersabda kepada Thabit, ya kalau begitu ceraikanlah dia. Wah, saya masih mencintai dia Rasulullah. Lah istrimu tidak suka kepada kamu, gimana? Terus kalau begitu kamu terima saja, ya, tanah itu dan kembalikan kepada kamu, ya, dan talaklah dia sekali talakan. Nah, berdasarkan ini khulu itu sebetulnya juga talak, tetap hak suami, ya. Talak kan hak suami. Jadi tolikha, talaklah dia. Itu khulu itu ya sama dengan talak, ya. Namun talak itu dengan iwat. Nah, ini ulama berbeda pendapat memang. Kalau kata-katanya tolak tuki, itu jadinya talak. Tapi kalau khola tuki jadinya khulu. Wala farqa fi jawazil khul'i baina ayyu khali'a ala sodaki au ala ba'di au ala malin akhor. Tidak ada beda bolehnya khulu itu antara
mengembalikan mahar atau sebagian mahar itu Nggih. ya 50% dan sebagainya Nggih. berdasarkan kesepakatan atau karena ada harta yang lain selain daripada Mahar tadi. mahar itu. Baik kana aqallu minas sodaqi au aktsaro. Ya. Apakah dia itu lebih sedikit dari mahar atau lebih banyak dari mahar yang dikembalikan kepada suami itu. Ya. Wala farqa bainal aini wa daini wal manfaati. Ya. Dan tiada perbedaan antara benda berupa benda atau berupa hutang. Hutangnya suami dibayar oleh istri kemudian pisah. Mungkin karena suaminya kesana kemari utang melulu gitu ya. Betul. Ya. Jadi istrinya tidak tenang gitu. Terus istrinya sudah kalau begitu aku bayar semua, kita pisah itu. Ya. Wal manfaati dan manfaat maksudnya jasa. Suaminya itu mungkin dia berjasa mungkin kendaraan istrinya disupir untuk kerja pribadinya sang suami. Betul. Wa dhabitu anna kullama jaza ayyakuna shadaqan jaza ayyakuna iwadon fil khuluqi. Intinya kaidahnya intinya semua yang diperbolehkan untuk dijadikan mahar ya itu boleh untuk iwat di dalam khuluq. Tadi manfaat itu kan misalnya ini sulit kalau suami mengajar istrinya ya. Itu kan ilmu ya. Tidak berupa materi ya. Nah maka disepakati supaya dihargai berapa gitu. Ya, gitu. Jangan terlalu tinggi menghargai ya, gitu. Dan kira-kira istri mampu. Kadang-kadang suami mungkin sengaja supaya tidak pergi ya, mempersulit ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau dia mempersulit kan berarti dia telah merampas hak istri. Nah, kan haknya khulu itu dia. Kalau dia minta yang kira-kira istri tidak bisa melepaskan diri kan namanya melanggar hak istri, hak perempuan. Itu dosa. Melanggar itu dosa. Ya, tidak boleh berbuat yang sewenang-wenang. Li umumi qouli ta'ala, karena umumnya perkataan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala junaha 'alaihima fi maftadat bih, maka tiada dosa kepada atas suami atau istri itu di dalam harta yang istri itu menebus dengan harta itu. 229. Itu ya. Wali annahu aqdun ala bud'in fa asbahan nikaha wa yustaratu fi iwadil khulqi ayyakuna ma'luman mutamawwilan ma'a sairi syurutil awradi ma'a syurutil awadi kal kudrati ala taslimi wa istiqraril mulki wa ghairi dzalika. Jadi karena khulu itu akad, khulu itu kan khulu itu keterikatan dengan maaf ya dengan vagina. Jadi berkaitan dengan vagina yang dimiliki oleh istri tetapi pernah dibeli dalam tanda kutip ya oleh suami ya, menjadi hak suami gitulah ya. Ya.
Jadi di situ karena suami telah berkorban suatu harta kepada istri untuk memperoleh itu ya, maka maka apa, suami istrinya mengambil lagi dengan mengembalikan apa, harta pada suaminya itu. Itu ya makul ya, masuk akal seperti nikah. Jadi di situ dikatakan kan nikah, seperti nikah. Wa yushtaratu fi iwadil khalqi ayyakuna ma'luman. Harta yang dijadikan khulu itu, yang dijadikan iwad khulu itu haruslah jelas. Dan ada syarat seperti syarat-syarat tukar menukar yang lain ya. Seperti kemampuan untuk menyerahkan. Nah ini tadi seperti yang kita singgung ya, jadi kal qudrati alat taslimi ya, jadi kemampuan untuk menyerahkan barang, wastiqraril milki ya, dan mengakui ya, hak milik. Jadi suami bisa memiliki lagi itu, ada kemampuan untuk memiliki lagi. Jadi adakah suami yang tidak bisa memiliki lagi? Bisa. Misalnya suaminya sudah sakit ingatan, nah, itu kan tidak bisa memiliki. Nah, jadi al-qudrah fit taslim itu tadi kemampuan untuk menyerahkan itu berarti juga jumlah ya, yang rasional, jumlah rasional. Atau barangnya memang ada, tanah telah diberikan oleh kepada istri gitu, dan lain-lain. Jadi ditegaskan lagi oleh Kiai Musonef di sini, li'annal khul'a aqdun muawadatun fa'asbahal bai'a was-sadaq. Jadi khulu itu adalah akad tukar menukar ya, barang. Nah, menyerupai jual beli atau sodak. Wa hadza sahihun fil khulqis sahih. Ini adalah benar di dalam khulu yang benar juga, yang sahih. Nah, begitu. Nah, saya kira begitu. Baik, Prof Kiai. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah dijelaskan begitu luas oleh guru kita Prof Kiai Haji Abdul Hadi tentang khulu. Untuk itu apabila nanti para pendengar yang ingin bertanya silahkan melalui chatting WhatsApp Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik Pak Yai, ada beberapa penjelasan tadi mengenai tentang cerai gugat dengan iwat. Ada pertanyaan sedikit Pak Yai. Apa saja hal yang diperbolehkan istri untuk melakukan khulu? Ya, kalau tadi istri tidak suka begitu saja. Istri tidak suka? Ya, tidak suka. Terus tadi kan di dalam hadis dikatakan walakinni akrahu fil Islam. Aku benci di dalam Islam itu namanya benci nikmat. Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Dia Fatimah istri Sabit itu tadi itu tidak nikmat ketika terus berdampingan dengan suaminya itu, tidak ada perasaan nikmat. Dan nikmat itu adalah inti dari perkawinan. Perkawinan adalah hubungan suami istri, dua jenis ya, dari manusia, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dia hidup di dalam rumah tangga.
ketika hidup di dalam rumah tangga, dia melihat lawan jenisnya, Mhm. dia bersama-sama dia sehari-hari terus, Mhm. tetapi dia Tidak merasakan tidak bisa kenikmatan. merasakan kenikmatan, Mhm. kebahagiaan, Mhm. walaupun istri suaminya itu baik, Mhm. agama maupun budi pekerti. Mhm. Apalagi tidak baik ya. Iya, pasti itu. Nggak, artinya apakah itu sesuatu yang wajib untuk istri untuk berkhuluk kepada suami gitu Pak Yai? Melihat mungkin sang suami ya tadi bisa dikatakan, wah itu harus wajib khuluk itu sang istri karena suami mohon maaf tidak bisa menikmati kehidupan sehari-harinya dengan istri. Mengenai hukum wajib Nggak, atau hukumnya nggih. tidak, Nggih. itu tergantung pada istrinya. Nggih. Pripun Kalau niku? istrinya itu sabar, Nggih. ya, mau hidup dengan suaminya itu, Nggih, nggih, nggih. ya, walaupun tidak nikmat, Nggih. tetapi sabar, Mhm. ya, ya itu ya tidak terjadi kan, Betul, tidak terjadi hulu. betul, betul. Mhm. Jadi kecuali membahayakan dirinya, ya, Mhm. membahayakan dirinya mungkin kardia ART, Mhm. atau dia semakin menderita. Mhm. Walaupun suami mungkin tidak bermaksud membuat istrinya menderita, Betul, betul, betul. tapi ternyata kehidupannya menderita. Ya, itu paling tidak ya sunnah ya, untuk melepaskan diri. Melepaskan suaminya itu. Kalau dilihat dari hadis Rasulullah dan dilihat dari ayat, Nggih. itu kata-kata fala junaha alaihima fi maftadat bih. Fala junaha itu artinya tidak berdosa, Mhm. tidak ada masalah. Nggih, nggih, nggih. Jadi tidak ada masalah itu artinya boleh-boleh saja. Maka tadi kan jawaz, boleh. Nggih, nggih. Nah, lalu kemudian kok ke hukum wajib itu, ya itu tadi apabila Mhm. dalam kehidupan rumah tangga itu Sudah tidak nyaman. istri menjadi kena bahaya Ya, betul, betul. Sering. karena hukum itu apa namanya, al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nggih. Jadi hukum itu berputar sesuai dengan ilah faktor-faktor, maksudnya ilah itu faktor-faktor, baik adanya faktor itu atau tidak adanya. Faktor apa? Faktor mafsadah. Faktor mafsadah, faktor rusak. Nggih, nggih, nggih. Istrinya makin rusak, makin sakit, makin Nggih. sakit. Nggih. Ini kan akhirnya mengarah kepada kalau mafsadah maka arahnya adalah kepada maslahah. Jadi kemaslahan, mengambil maslahat itu apa namanya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Maksudnya apa, memperbaiki yang rusak itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan, mengambil kemaslahatan. Jadi mengapa rusak mengapa bisa rusak ya, karena suami istri itu terus bertengkar terus, mungkin ya. Betul, betul. Nah, kemudian yang kedua mungkin istrinya sudah tidak berani apa-apa terhadap suami, diam terhadap suami, Betul. tapi dia diamnya dalam keadaan tertekan. Betul. Nah, secara kejiwaan dan sebagainya. Itu kan nanti bahaya banget itu. Betul. Nah, itu. Dan itu mohon maaf Pak ya, itu berarti wajib seorang istri untuk melakukan khulu kalau seperti itu. Ya, itulah nanti arahnya kepada Oh. pertanyaan tadi, kewajiban melakukan khulu itu. Oh, Masya Allah. Ya. Berarti ada istri juga mempunyai hak untuk menceraikan suami, begitu sebaliknya suami juga punya hak untuk menceraikan istri. Itulah kehebatan Islam. Masya Allah. Ya, Islam itu hukum, menurunkan hukum. Hukum itu dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi manusia. Betul. Tujuannya apa? Ada tujuan, yaitu kemaslahatan. Itu syari'nya. Itu jadi kaidahnya ya apa namanya itu, kaidahnya itu nuzul syar'i li maslahah al maqsad fi tanzil syariati
lil maslahah, tujuan daripada diturunkannya syariat itu adalah untuk kemaslahatan. Jadi sebetulnya semua maslahah, baik hukum perdatanya, ya, kaitan dengan civil law-nya, ya, perorangannya, maupun keluarganya, hukum keluarga, sampai kepada pidana, ya, sampai pidana. Ya, pidana itu misalnya mencuri potong tangan, betul. kemudian zina kena rojam, dan sebagainya, itu semua syariat ada masalahnya. Betul Pak. Gitu. Betul. Cuma manusia yang ketakutan ketika hukum itu diterapkan, hukum mencuri dipotong tangan, ya. Betul. Jadi yang digandaki apa? Dalam keluarga, baik dalam perorangan, baik dalam keluarga maupun masyarakat itu aman, tentram, tidak terjadi apa-apa. Dari hukuman tadi, ya. Dari hukuman itu. Betul. Baik Pak Yai, ada satu lagi, tapi setelah pertanyaan ini nanti kita jeda sebentar Pak Yai. Seandainya ini Pak Yai, seandainya terjadi seorang istri itu memang tidak memiliki harta apa-apa, hartanya habis setelah pemberian dari suami, tetapi suami itu sering melakukan perbuatan yang ya istilahnya ya menyakiti lah. Sebagai tanggung jawab seorang istri terhadap anaknya, mau nggak mau harus mengamankan anak, sehingga sang istri menuntut suami untuk khulu, tapi dia tidak memiliki harta apapun Pak Yai. Terus bagaimana membayar iwatnya itu Pak Yai? Tapi sebelum dijawab Pak Yai, mohon maaf kita akan lihat sejenak sambil menunggu dari beberapa penanya dari pendengar setia Radio Dais. Untuk itu setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kita jumpa lagi di kajian sore kali ini bersama saya Faiz dengan guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Sesuai tadi Pak Yai, pertanyaan tadi Pak Yai, gimana Pak Yai? Iya, kita mempertanyakan dulu, apakah suami itu memenuhi kewajibannya apa tidak? Kewajibannya adalah mahar yang pertama. Kedua nafkah. Nafkah
perumahan, ada perumahan, ada pakaian. Jadi sandang, pangan, papan. Nah, dipenuhi apa tidak? Itu kewajiban suami. Ya. Kalau tidak dipenuhi semuanya, tidak usah khulu, fasakh saja. Karena tidak memenuhi kok. Itu berhak fasakh. Karena nafkah itu dibatasi 3 hari. Kalau suami tidak menafkahi selama 3 hari, maka istri berhak untuk memfasakh. Ya, itu ringan banget itu malah. Betul. Jadi malah tidak berkaitan dengan harta. Karena suami tidak memberi harta. Jadi khulu iwat itu kan mengembalikan. Jadi kalau tidak ada yang dikembalikan, fasakh saja. Itu sebetulnya. Tetapi di negara kita kan semua harus melalui pengadilan. Jadi kalau dia mengalami pengadilan itu rafa, ya mungkin ada biayanya atau tidak ya. Jadi saya belum jelas ya. Yang terjadi di masyarakat sekarang ini, istri jarang sekali tidak memiliki penghasilan sama sekali kan? Betul. Nah, itu satu. Yang kedua, jadi istri itu terbukti kejadiannya antara talak dan cerai gugat itu lebih banyak cerai gugat. Betul. Cerai gugat karena suami ban prestasi ya, tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan sesuatu yang melanggar syarak ya, betul. Atau dia poligami yang tidak izin dengan istri dan sebagainya lah. Jadi banyak didominasi masalah nafkah. Betul. Jadi iwatnya ya semampu istri kan begitu. Betul. Nah, pengadilan biasanya akan yang menentukan gitu. Banyaknya dan sedikitnya aja. Itu karena faktor-faktor suami yang tidak menjalankan kewajibannya seperti itu. Betul. Dan kalau semisal tadi khulu tidak bisa, jadi proses selanjutnya adalah fasakh. Fasakh. Lah itu mungkin bisa dijelaskan Pak Yai. Ya itu hak istri itu fasakh itu. Hak istri. Ya. Apakah sama dengan li'an itu Pak Yai? Oh, baik, berbeda. Li'an, ya. Oke. Kalau fasakh itu karena cacat ada 3 masalah. Ada karena cacat masing-masing ya. Baik suami yang datangnya dari suami atau datangnya dari istri. Yang kedua, ketidakmampuan suami untuk menafkahi istri. Oh, iya. Itu istri berhak fasakh. Tadi dibatasi berapa? 3 hari. 3 hari. Mengapa 3 hari? Itu karena orang itu mampu menahan lapar dan dahaga itu 3 hari. Jadi setelah 3 hari tidak mampu dia. Maka sebelum 3 hari istri berhak memfasakh. Cuma di sini pengadilan bagaimana ini? Ya. Kalau fikih kan fasakh bisa langsung. Talak betul. Aja kan tidak harus melalui pengadilan. Betul. Kecuali khulu. Khulu ini karena prosesnya seorang sahabat kepada Rasulullah. Itu berarti seperti Rasulullah itu seperti hakim gitu. Memang hakim ya, memang hakim menghukumi. Gitu. Oke, baik Pak Yai. Ya. Kita kembali ke pokok permasalahan tadi yaitu tentang khulu. Terus apakah ada Pak Yai batasan seorang istri menyerahkan iwatnya kepada seorang suami ketika sang istri tadi minta khulu? Batasan penyerahan iwat tadi. Kapannya itu? Kapannya ya? Ya, kalau kapan itu istri kepada pengadilan dan pengadilan yang menjadwalkan pemanggilan pada masing-masing yang bersengketa. Ya.
Nggih. Jadi pengadilan lah yang menentukan tanggal dan kapannya itu. Makin cepat makin baik ya. Untuk membayar tadi iwatnya tadi nggih. Ya, membayar iwat itu pengadilan juga. Pengadilan Jadi, yang menentukan tanggal. kamu bisa menyerahkan kapan dan sebagainya itu ya pengadilan. Jadi hakim Nggih. yang bijak. Masya Allah, ini kajian yang sangat menarik ya. Mungkin kalau para kaum muslimin pendengar yang mendengarkan, insya Allah nanti akan belajar tentang bagaimana cara seorang istri itu bisa berkhuluk kepada suami atau sebaliknya juga bisa. Baik Pak Yai, mohon maaf karena kita sudah di penghujung waktu. Ya. Untuk itu minta berkah dan doanya agar kajian pada sore kali ini menjadi kajian yang mendapatkan ridho dari Allah, berkah manfaat untuk kita semua. Monggo Pak Yai. Baik, mari kita berdoa semoga semua rumah tangga itu baik ya. Suami yang dipandang istrinya kurang cocok menjadi bisa dimaafkan, jadi cocok ya. Kehidupan rumah tangga menjadi bahagia. Suami, istri dan anak-anak begitu. Karena kebahagiaan itu adalah surga. Betul. Sampai Rasulullah bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi untuk menciptakan rumah itu menjadi surga atau neraka tergantung kepada penghuninya. Penghuninya, betul. Gitu. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan ya bi na'amin mazidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Radiyallahu tabaraka ta'ala wa sayyidina as-sabirin wa rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Amin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil mudhirin. Allahumma ij'al al-usrata sa'adatan fid darain. Alladzina yasma'una hadha du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.